Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma a'limna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini di salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutillah. Semoga dengan konsisten kita dan kesabaran kita bermajelis, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, qudwah kita, dan tak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian berbahagia, terakhir pembahasan kita pekan lalu adalah, dan itu merupakan juga bab terakhir dalam kitab Al-Kabair, jenis-jenis atau macam-macam dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu berkenaan dengan masalah mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini merupakan salah satu dosa besar. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sedikit berkenaan dengan hal tersebut, tentang fadailus sahabah, keutamaan para sahabat, dan lawazim, konsekuensi bagi orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pekan lalu juga kita sebutkan definisi sahabat, 3 syarat kapan seseorang tersebut, tentunya di zaman Nabi SAW, dikatakan sahabat. Yang pertama tadi adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, semua yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama ini belum cukup tentunya, karena orang kafir juga bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka belum cukup dengan ini. Yang kedua, mu'minan bihi. Ya, mereka beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum cukup juga ini, karena ada yang murtad setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang ketiga adalah wa mata 'alal Islam, meninggal dengan keimanannya. Dan yang ketiga inilah jamaah sekalian yang tentunya sesuatu yang sangat kita inginkan, agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, semoga dengan usaha kita untuk bermajelis, untuk mengkondisikan keimanan kita yang naik turun ini, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, maka salah satunya adalah untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu.
bermajelis ilmu seperti ini. Bagaimanapun keadaan kita jamaah sekalian, ya, tidak ada jaminan tentang keadaan hati kita dan keimanan kita. Bagaimanapun dosa kita, usahakan tetap hadir bermajelis. Ya, semoga dengan hadirnya kita bermajelis, hati kita yang sakit ini terobati, tercaskan. Ya, kalau HP saja harus dicas ketika sudah lowbat, keimanan juga demikian. Kalau tidak dicas-cas, keimanan itu akan semakin down. Na'udzubillah min dzalik, bisa menjadi kufur setelah itu, menghalalkan kemaksiatan. Wa'aliyadzubillah. Sekali lagi kepada kami sendiri dan kepada jamaah sekalian, terutama pada saudara-saudaraku para pemuda, ya, bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita, keterpurukan kepribadian kita, maka tetaplah berusaha menghadiri majelis ta'lim. Karena dalamnya ada tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena syaitan tidak akan mengganggu orang yang berjamaah, orang yang senantiasa bersama dalam ketaatan dengan teman-temannya, para orang-orang yang menghadiri majelis-majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazalat alaihimus sakinah, akan mendapatkan ketenangan. Ya, wa ghasyiatumur rahmah, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun juga keadaan kita, ya, keadaan kita, dosa kita, jangan sama sekali meninggalkan sholat. Bagaimanapun, innal hasanat yudhibuna sayyi'at, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Setiap kita melakukan keburukan, maka usahakanlah barengi dengan ketaatan yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsuma kunt. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Watbihi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutkanlah perbuatan keburukan dengan kebaikan. Ya, semua dengan kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita. Usahakan jamaah sekalian, karena inilah salah satu sebab yang menjaga, ya, keimanan kita, at-tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, kita tawasau, saling menasihati agar berada dalam kebenaran, tetap dengan kebenaran ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan agar, ya, bisa senantiasa bersabar di dalam ketaatan dan keislaman ini jamaah sekalian berbahagia. Ya, wa ma ta'ala al-Islam. Jadi ini 3 hal sehingga seseorang tersebut dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan. Tentunya yang dimaksud di sini yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena boleh jadi ada orang yang mengatakan saya telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar. Ya, ada orang seperti ini, ya. Hati-hati, jangan langsung dipercaya tentunya. Karena tentunya bertentangan dengan, ya, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh atau yang bisa adalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Karena ada riwayatnya, man ra'ani, barang siapa melihatku di mimpi, maka dia telah melihatku. Karena kenapa? Asy-syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan itu tidak mampu untuk menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu kalau ada yang mengatakan saya telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, jangan langsung dipercaya. Tanyakan bagaimana dulu bentuknya. Inilah pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Bagaimana kita melihat bentuknya Nabi SAW melalui fisik, bentuk fisiknya. Ya, kalau katanya bertemu dengan Nabi SAW kemudian tidak ada jenggotnya, ya jelas-jelas dusta dia. Ya, dusta. Na'udzubillah min dzalik. Jenggotnya Nabi SAW kathifa, ya, lebat. Ya, jamaah sekalian berbahagia. Tentunya, dan bukanlah satu keistimewaan khusus,
Ya, bagi orang yang melihat beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam mimpi. Namun intinya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rindu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin kita minimal ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi kita. Jadi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal Islam. Siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa mata alal Islam, dan meninggal dengan keislamannya. Olehnya itu seperti Uwais bin Qarni, ya, Uwais al-Qarni, beliau tidak termasuk sahabat karena tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah khususnya. Kalau enggak salah namanya mukhadram. Tapi hidup di zaman Nabi. Pada saat itu ada beberapa yang hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka tidak dikategorikan sahabat. Fadlus sahaba wa manzilatuhum fil ummah. Kedudukan para sahabat jamaah sekalian dan manzilahnya pada umat ini. Tentunya kata Nabi SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yang hidup bersama Nabi SAW, yaitu sahabat Nabi SAW ridwanullahi alaihim. Melalui mereka lah jemaah sekalian kita mengetahui Islam ini dengan baik. Melalui mereka lah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, dan semua yang berhubungan dengan keislaman kita ini. Olehnya itu sangat penting dan bahkan dijadikan salah satu bab dalam masalah bab akidah, beriman kepada atau keutamaan para sahabat. Karena ada saja orang-orang yang berusaha mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya agar Islam ini kabur. Maksudnya adalah samar-samar risalahnya, samar-samar pengajarannya sampai kepada kita. Kalau seperti misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu jamaah sekalian, betul beliau terlambat masuk Islam. Ya, beliau terlambat masuk Islam, tapi beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang-orang yang berusaha merusak Islam dari dalam, yang mencela kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan dia kan terlambat masuk Islam. Kenapa bisa paling banyak hadisnya? Betul, beliau radhiyallahu anhu terlambat masuk Islam. Namun ya semenjak beliau masuk Islam tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pada saat buang hajat atau bersama istrinya. Selalu hadir bersama Nabi SAW. Semuanya jemaah sekalian, ya sampai-sampai ya beliau kelaparan dan sebagainya karena semangat menuntut ilmunya, mengetahui setiap apa yang keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sikap dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya mungkin istrinya Nabi SAW hanya mungkin melihat di rumah, tapi di luar siapa yang lihat? Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu lebih banyak hadisnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang-orang orientalis, orang-orang yang membenci, yang ingin merusak keislaman ini, pengajaran Islam, mereka berusaha mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka sudah dicela, ya kedudukannya di mata kaum muslimin itu sudah menjadi rendah, maka sangat mudah Islam ini dikaburkan pengajarannya. Karena hadis, siapa yang meriwayatkan hadis? Para sahabat.
Ya mereka lah yang langsung mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang turun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling paham adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu tidak hanya kita cukup mengatakan, berdalilkan, berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, itu belum cukup. Sampai kita mengatakan sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih khusus. Karena hampir setiap kelompok mengatakan kita berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ya bagaimana dulu? Boleh jadi mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak mereka sendiri, tidak sesuai dengan tafsiran para sahabat. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling paham, jamaah sekalian berbahagia. Karena setiap orang pasti ya, saya mengambil dari Al-Quran, kemudian diaplikasikan sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini peranannya sahabat, jamaah sekalian. Ya, mereka lah yang paling paham tentang agama ini. Makanya dikasih bab khusus tentang keutamaan mereka. Dan barang siapa yang mencelanya akan ada konsekuensinya, paling minimal termasuk kefasikan, dan yang paling berat adalah termasuk kekufuran. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, khaira ummah. Ini rekomendasi atau tazkiyah ya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keutamaan para sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Ya, yang diutus kepada manusia ta'muruna bil ma'rufi, untuk mengajak manusia melakukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang manusia dari perbuatan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya jemaah sekalian, ayat Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Ya, orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan al-ansar, walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, dari kalangan muhajirin, kemudian ansar. Muhajirin adalah sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Al-Ansar adalah penduduk Madinah yang menolong, yang memberikan tempat ya kepada sahabat-sahabat yang berhijrah. Makanya kata Al-Ansar, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridho atas mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah menyiapkan bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kemudian mereka kekal di dalamnya dzalikal fawzul azim, dan itulah merupakan kemenangan yang sangat besar. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Subhanahu wa taala meridhai orang-orang yang beriman yang melakukan baiat kepadamu wahai Muhammad, ya, di bawah pohon. Di bawah pohon tahta syajarah, baiatur ridwan. Ini ada penjelasan khusus tentang baiatur ridwan di perang Hudaybiyah. Ya, mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kedudukan mereka, sahabat radhiyallahu anhum. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yastawi minkum, tidak sama di antara kalian, man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama orang yang kedudukannya, ya, keutamanya orang yang berimpak sebelum fath, ya, sebelum perang Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu.
Mereka itu yang Islam lebih awal, infaknya mereka itu lebih mulia, lebih besar kedudukannya daripada orang yang Islam belakangan. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka lah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat penindasan. Mereka yang pertama kali yang menemani Nabi SAW dan membenarkan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu, manusia yang paling utama dan paling afdal setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah manusia yang paling afdal setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menemani Nabi SAW berhijrah. Beliaulah yang membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau SAW setelah melakukan Isra dan Mi'raj. Membenarkan, makanya dikatakan As-Siddiq, yang selalu membenarkan, jujur kepada apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah diantara ayat-ayat jamaah sekalian menunjukkan rekomendasi Allah Subhanahu wa taala atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka punya kedudukan sesuai dengan keimanan dan awal-awal keislamannya. Dan semua amalan-amalan kita jamaah sekalian yang kita lakukan, yang kita kerjakan dari sholat misalnya, wudu, dan semua amalan-amalan yang lainnya, maka para sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang membawa atau juga mendapatkan pahala kita. Kalau kita sholat, wudu, sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari hadis-hadis mereka yang diriwayatkan dari Nabi SAW, mereka juga dapat pahalanya. Coba bayangkan begitu berapa manusia jamaah sekalian. Nah, inilah begitu mulianya orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Apapun itu, kita ajak saja orang datang ke majelis, mereka mendapatkan hidayah lewat kita. Ya, selama orang tersebut yang kita ajak, walaupun kita tidak berceramah, kita ajak saja teman kita, masya Allah, ya mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran. Walaupun kita sudah mati, ya dia tetap masih tegar mengajarkan kepada keturunannya sampai hari kiamat, turun-temurun jamaah sekalian. Ini begitu rahmat Allah SWT sangat luas. Dan inilah aset-aset yang kita harapkan ketika kita meninggal jamaah sekalian. Ilmun yuntafa' bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat tidak mesti kita yang langsung mengajarkan, tapi kita sebagai sarana yang mengajak orang untuk mendatangi majelis, mungkin lewat WhatsApp, mungkin kita sebarkan beri info-info ta'lim dan sebagainya, mereka datang dan sebagainya, ajak terus mereka dengan kebaikan. Subhanallah. Jadi sekali lagi jangan kita remehkan panitia. Tidak ada, semuanya merupakan ada bagian dari pahala tersebut selama kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan taklim dan sebagainya. Itu merupakan salah satu hal yang bisa dan kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, sekali lagi, amalan, setiap kita beramal, kita harapkan dari amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Setiap kita beramal, setiap amalan kebaikan yang kita ingin lakukan, niatkanlah karena ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita berbuat dosa jamaah sekalian. Sebagaimana kita jelaskan tadi juga, al-hasanat yudhibuna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan apa? Yudhibuna, akan menggugurkan keburukan-keburukan yang telah kita lakukan, dan tidak ada yang mengetahui bagaimana akhir kehidupan kita. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keutamaan para sahabat. Khairun nasi qarni, ini telah kita sebutkan tadi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Inilah pentingnya kita mempelajari mereka, mempelajari kedudukannya, agar kalau ada orang mencela satupun saja dari sahabat Nabi SAW, langsung kita tegur dia baik-baik tentunya. Dari mana kita belajar sholat?
Dari mana kita belajar wudu dan sebagainya kalau bukan mereka yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang paling paham tentang agama ini. Tentunya. Ya, kalaulah mungkin ada orang bertanya, di mana Masjid Ar-Rahman misalnya? Kemudian orang tersebut tidak pernah melihat Masjid Ar-Rahman. Kemudian dia mengatakan, "Oh, ada di sana, di sini." Apakah bisa kita percayai? Tidak bisa. Begitu juga dengan agama ini, jamaah sekalian. Bagaimana mungkin kita mempercayai orang yang tidak tahu masalah agama, tidak mempelajari dan mentalaki agama ini dengan baik? Sungguh aneh jamaah sekalian di zaman sekarang ini. Dalam masalah-masalah mungkin keahlian masing-masing, ya, masalah kedokteran, mungkin masalah obat-obatan dan sebagainya, kesehatan, dokter yang paling berhak untuk mengemukakan pendapatnya karena keahliannya di situ. Masalah bangunan juga mungkin arsitek, pertanian demikian juga ada ahlinya. Tapi sayang sekali dalam masalah agama hampir setiap orang mau bicara bukan pada keahliannya. Ini sangat berbahaya, jamaah sekalian. Sangat berbahaya. Kayak kita harus hati-hati dalam harus melihat apa yang kita dapatkan di medsos. Ya, hadis-hadis dan sebagainya, jangan langsung sebarkan begitu banyak ya. Ya, hadis dianggap hadis, ternyata bukan hadis, bahkan kemungkaran yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan siapa yang memberikan kabar gembira tentang datangnya bulan Rajab atau bulan Syaban atau bulan ini dan bulan itulah akan dibebaskan dari siksa neraka dan sebagainya. Ini sama sekali bukan hadis. Sama sekali ini merupakan diada-adakan oleh manusia. Tujuannya mungkin baik tapi caranya salah, bahkan diancam dengan apa? Kedudukannya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengada-ada mengatakan ini dariku, ini perkataanku padahal bukan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah duduk di neraka. A'udzubillahi min dzalik. Berdustanya kita atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih buruk, ya lebih berbahaya daripada kita berdusta atas nama orang lain. Ya, karena ini menyangkut masalah agama dan kebenaran, jemaah sekalian berbahagia. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang datang setelah beliau, setelah sahabat yang mengambil ilmu dari sahabat. Kemudian setelah itu yang mengambil ilmu daripada tabi'in. Tabi'in merupakan orang yang mengambil ilmu dari para sahabat. Setelah tabi'in namanya atba'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Dan generasi ini jamaah sekalian, sebagian penjelasan ulama kita itu berakhir di mana? Berakhir di zamannya Imam Ahmad rahimahullah. Ya, Imam Ahmad rahimahullah. Makanya ini yang perlu kita melihat jejak-jejak para ulama kita dan tidak sembarang mengambil ilmu kecuali daripada mereka ini. Nah, karena ini merupakan rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya yang pernah kita sebutkan juga, la tasubbu ashabi. Janganlah mencela sahabatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladzi nafsi biyadi," demi Allah, ya, "lau anna ahadakum," seandainya di antara kalian, "anfaqa misla Uhudin dhahaban," mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadim wala nasifa, maka tidak akan bisa menyamai sedekahnya, impaknya sahabatku, ya walaupun itu segenggam atau setengah genggam saja. Subhanallah, jemaah sekalian. Ya, bagaimanapun kita mengimpakkan emas mungkin sebesar gunung Uhud, itu belum bisa menyamai sedekahnya sahabat segenggam. Allahu akbar, jemaah sekalian. Sekali lagi ini merupakan keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara hal yang perlu kita yakini, ya, yang perlu kita sikapi adalah yang pertama mencintai mereka. Ya, wa taraddi anhum. Setiap kita sebut namanya kita mengatakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Kalau kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menyebut nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi mereka. Ini adab kita kepada mereka. Adapun secara umum orang yang sudah meninggal secara umum kita mengatakan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya.
Dan kita juga harus meyakini tentang kejujuran mereka, amanah mereka menyampaikan wahyu. Wal hirs ala nasri fadailihim, dan sebagai bentuk loyalitas kita kepada mereka, kita berusaha menyebarkan tentang keutamaan-keutamaan mereka radhiyallahu anhum. Kemudian wal kaffu amma syajara bainahum, dan kita harus menahan diri dari berbicara tentang perselisihan yang pernah terjadi di antara mereka, kecuali dalam masa darurat. Wattabarru min tariqatil ladina yubghidunahum wa yusubbunahum, dan kita harus berlepas diri dari orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, dari kelompok manapun dia, kapan dia mencela, menganggap remeh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satupun di antara mereka, maka kita harus meninggalkan dia, berlepas diri dari mereka. Mencela sahabat Nabi SAW sama saja mencela Nabi SAW. Kita langsung kepada hukum sabbis sahaba radhiyallahu anhum atau takfirhim. Ini yang terakhir kita bahas insyaallah. Hukum mencela sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum atau bahkan mengatakan mereka kafir. Kenapa pembahasan ini jamaah sekalian? Sekali lagi, karena ada kelompok dari kalangan yang mengaku muslim tapi mereka mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkannya. Hati-hati dengan kelompok ini, siapapun mereka. Yang pertama, man za'ama annahum irtaddu illa qalilan minhum fahuwa kafir bila raib. Kata ulama kita, barang siapa yang menyangka, mengklaim bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum semuanya murtad kecuali sedikit, maka yang mengatakan demikian adalah kafir tanpa ragu. Ini penjelasan para ulama kita jamaah sekalian. Kenapa? Li'annahu mukadzibun li kalamillah. Kenapa? Karena mereka yang mengatakan para sahabat itu murtad dan kafir, mereka otomatis telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi. Allah mengatakan Allah meridhoi mereka. Lalu mereka di antara kelompok tersebut mengatakan sahabat itu murtad, kafir, berarti dia seakan-akan mengatakan perkataan Allah itu dusta. Wa tasghiyatuhum, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala juga, dan juga dari rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, man za'ama fisqa amatim fala raiba fi kufrihi, dan juga barang siapa mengatakan para sahabat itu fasik secara umum, maka juga yang mengatakan demikian termasuk kafir. Ini penjelasan ulama kita. Ini kita sepakat juga dengan masalah ini. Man sabbahum sabban yaqda fi adalatihim wa dinihim fayuhkam bi kufrihi. Kata ulama kita, barang siapa yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama mencela dari sisi amanah mereka menyampaikan wahyu yang diambil dari Nabi SAW, maka juga mereka termasuk kafir. Kemudian yang keempat, barang siapa yang mencela sahabat bukan dari sisi amanahnya dalam menyampaikan wahyu, tapi dari sisi apa? Mengatakan sahabat itu bakhil atau pengecut atau sedikit ilmunya dan zuhud, maka tidak serta-merta dihukumi kafir orangnya, tapi dia termasuk orang yang telah melakukan, terjatuh pada dosa besar dan harus diberikan hukuman. Ya, bahkan ada pernah suatu cerita jamaah sekalian, ya, sudah dari lama saya cerita ini, saya dapatkan masih SMA saya. Ya, ada orang yang membunuh seseorang, ya, kemudian sudah dikuburkan, orang tersebut ditangkap yang membunuh. Mengatakan, kenapa kau bunuh orang tersebut? Orang tersebut mengatakan, si pelaku ini mengatakan, saya tidak membunuh manusia, tapi saya membunuh binatang. Kenapa? Dia telah mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak boleh seperti itu langsung bunuh, ya. Sekali lagi ya, tidak boleh. Itu bukan urusan kita itu. Kita cuma menegur saja. Ini cuma mengambil ibrah saja. Ternyata jamaah ketika dibongkar kuburannya, ternyata terlihat binatang betul. Jadi binatang jasadnya. Auzubillahi min dzalik.
Ini bahayanya jemaah sekalian yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu kita tidak boleh tergesa-gesa, ya kita cuma melaporkan saja, bukan tugas kita untuk seperti itu. Ada yang bagian daripada yang berikan hukuman. Termasuk kita mungkin kategorikan pelecehan agama. Baik. Kemudian terkhusus kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, ulama kita mengatakan mereka telah kafir. Terutama yang mengatakan Aisyah itu telah terjatuh pada perzinahan. A'udzubillahi min dzalik. Ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nur. Orang-orang munafik telah menuduh Aisyah radhiyallahu anha terjatuh pada perzinahan. A'udzubillahi min dzalik radhiyallahu anha. Dan Allah telah mengangkat tuduhan tersebut, dan barang siapa yang melakukan hal demikian mencela Aisyah radhiyallahu anha, maka dia telah termasuk terjatuh dalam kekufuran. A'udzubillahi min dzalik. Tapi jangan mungkin karena sudah masuk waktu, masih banyak hal yang berkaitan dengan ini, masalah sahabat kita akan sebutkan nanti pekan depan tentang secara tertib kedudukan mereka, siapa yang paling afdol, kemudian sampai terakhir secara terperinci biidznillah taala. Kemudian kita juga akan bahas tentang masalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.